Ada banyak sekali dalam sekitar 2 atau 3 pekan ke belakang, bertubi-tubi, kasus polisi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Saya menemui seorang pengacara yang mencabut laporan. Loh, ini aneh. Ini hal yang harus tegakkan karena hukum bukan sekedar memberi sanksi kepada orang, tapi hukum harus memberikan keadilan. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saudara, berjumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Perkenalkan, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengulas apa yang menjadi motivasi saya dan tim saat melakukan investigasi episode Banjir Kasus Oknum Polisi. Ada apa? Pada saat saya melakukan proses investigasi atau peliputan ini, ada banyak sekali dalam sekitar 2 atau 3 pekan ke belakang, bertubi-tubi, kasus polisi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, beberapa daerah lainnya. Kemudian ada pula bahkan di Sumatera Utara ada beberapa kasus, di Sulawesi Selatan juga ada beberapa kasus. Kemudian ada kasus-kasus yang lain yang menyita perhatian, termasuk juga soal mobil patroli yang digunakan untuk pacaran. Ada banyak sekali dan semuanya viral di media sosial. Jenderal, ada berapa pelaporan dan berapa banyak yang ditindaklanjuti? Tahun 2021 ini dari data yang kita terima bahwa ada 1.730. Yang sudah diselesaikan itu 1.300 sekian. Biasa. Hampir 80%. Hampir 80%. Diselesaikan. Sisanya 20% tidak diselesaikan karena? Kita kan butuh waktu untuk menilai apakah pelaporan ini bisa masuk dalam pelanggaran disiplin, kode etik atau pidana. Kan butuh waktu. Ada berapa yang ditindak dari 1.730 kasus ini? Hampir kurang lebih 50% yang kita lakukan penindakan. Itu berupa tindakan etik dan ada pidana? 3 proses terkait dengan pelanggaran oleh anggota ini. Ada pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan pelanggaran pidana. Misalnya disiplin apa? Misalnya yang paling banyak misalnya? Seperti yang di Korlantas menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Itu pelanggaran disiplin. Pacaran kemarin. Tentu menjadi pertanyaan, kok bisa beruntun, berturut-turut dalam waktu yang dekat dan semuanya melibatkan oknum polisi? Tentu ini menjadi pertanyaan. Dan saudara, atas hal ini saya ingin mengetahui langsung dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Ada apa sesungguhnya? Termasuk saya juga berjalan menemui pimpinan dari lembaga independen yang mengawasi kepolisian, yakni Komisi Kepolisian Nasional. Paralel, saya melihat ada berapa banyak laporan yang ada di sana. Atas kasus apa? Dan bagaimana kemudian mereka menyelesaikannya, baik dari internal kepolisian maupun lembaga independen tadi, Komisi Kepolisian Nasional. Saya akan menceritakan, saudara, ketika saya melakukan simulasi proses pengaduan melalui aplikasi Propam Presisi. Ini ada di Divisi Profesi dan Pengamanan di Mabes Polri, yang kemudian saya coba utak-atik, ternyata mudah sekali. Hanya mendownload atau mengunduh Propam Presisi, ada di Android atau iOS, lalu kemudian mengisi data kita, NIK dan lain sebagainya, dan menyampaikan keluhan atau laporan terkait dengan oknum polisi. Ingat ya, hanya bisa oknum polisi, nggak bisa oknum yang lain. Karena terkait dengan oknum polisi yang kemudian dianggap melakukan pelanggaran. Lalu saya coba mengisi, tapi saya janjian dulu ke pengelola kantor Propam Presisi tersebut bahwa ini adalah contoh. Dan seketika saya masukkan misalnya laporan dan sebagainya, tentu saya nggak menyebutkan nama karena memang hanya contoh, langsung masuk di sistem dan saya buktikan itu sendiri. Dan mereka langsung memprosesnya. Jadi semua laporan dari masyarakat itu akan terpantau sampai sejauh mana penanganannya dan
biro mana yang menangani di seluruh Polda. By digital ya? Mereka By digital. nggak perlu datang minta surat perkembangan, tidak? Nggak perlu. Jadi selain penegakan disiplin kode etik yang keras, Pak Kapolri juga menitipkan bahwa masih banyak anggota-anggota yang berprestasi. Ada pula ketika saya selesai dari kantor Propam Presisi, di luar secara tidak sengaja saya menemui seorang pengacara yang mencabut laporan. Loh, ini aneh. Kenapa dia kemudian melapor lalu mencabut laporan? Apakah ada tekanan? Tidak ternyata. Jadi dia melaporkan itu sekitar setahun yang lalu atau hampir setahun yang lalu kurang lebih. Lalu kemudian dia mencabut laporan karena sudah ditindaklanjuti dan polisi yang dia laporkan karena tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan. Padahal ia yakin betul, sang pengacara ini yakin betul bahwa ada kasus di situ, ada kasus pidana ataupun perdata di situ, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti oleh penyidiknya. Lalu kemudian ia laporkan ke Propam dan kemudian berhasil sang oknum polisi, ada beberapa penyidik di lingkup Polda Jawa Barat yang kemudian diberikan sanksi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, lalu kemudian tidak bisa naik pangkat. Dan sang polisi ini meminta kepada pelapor, sang pengacara tadi, untuk mencabut laporan karena ia tidak akan bisa naik pangkat. Karirnya terhambat. Karena kasusnya sudah jalan, lalu kemudian ada komunikasi, clear, semuanya sudah sesuai berjalan sebagaimana mestinya. Sang pengacara ini pun luluh, lalu kemudian mengamini atau mengiyakan, mengabulkan permintaan dari beberapa oknum polisi ini untuk kemudian mencabut laporan. Sehingga sang oknum polisi tadi bisa naik pangkat, bisa sekolah, dan lain sebagainya. Kalau nggak dicabut, selesai karirnya. Dan saudara, yang menjadi pertanyaan adalah apakah aplikasi itu efektif dan efisien? Serta apakah sosialisasi terkait aplikasi itu sudah dijalankan dengan baik untuk membangun awareness, kesadaran masyarakat akan aplikasi itu? Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi sejauh yang saya lihat memang harusnya cepat. Karena lewat aplikasi nggak ada yang bisa tuh untuk mengintercept atau untuk menggagalkan atau untuk memotong di tengah. Pertanyaannya, apakah sosialisasi ini gencar? Nah, ini menjadi hal yang penting untuk dicermati dan juga menarik bagi publik. Yang jelas, bagi masyarakat sudah terbuka bahwa dalam proses mencari keadilan, menegakkan hukum, bukan tugas kepolisian, bukan hanya tugas jaksa, bukan hanya tugas hakim. Tapi masyarakat juga harus ikut aktif dalam memberikan edukasi, dalam memberikan atau meluruskan soal penegakan hukum itu sendiri dengan cara aktif ketika ada hal yang memang dirasa ada pelanggaran oleh oknum polisi misalnya, maka dilaporkan melalui aplikasi yang ada. Tapi laporannya jangan jadi-jadian, laporannya harus benar dan sesuai dengan fakta. Itulah gambaran yang saya bisa sampaikan saudara, tinggal bagaimana kita mencari-cari, ada banyak kemudian yang dilakukan, yang bisa kita googling misalnya untuk mencari apa yang bisa kita lakukan untuk membantu agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan jujur. Ini penting. Seimbang dan memenuhi rasa yang tadi saya sebutkan, keadilan. Ini hal yang harus tegakkan karena hukum bukan sekedar memberi sanksi kepada orang, tapi hukum harus memberikan keadilan. Saudara, demikian momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan podcast Aiman Wicaksono dengan tema lainnya yang juga menarik. Sampai berjumpa kembali di musim terbaru podcast Aiman.